Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat untuk siap belajar pada pagi hari ini ya. Oke, Pak Guru juga harapkan kalian semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap juga menjaga protokol kesehatan dan tetap selalu patuhi prokes yang ada di rumah kita masing-masing ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2-nya, hewan sahabatku, khususnya pada muatan IPA ya. Artinya hari ini kita harus belajar IPA ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Pak Guru juga harapkan kalian semoga sudah menyiapkan buku paket IPA kalian di hadapan masing-masing atau di atas meja kalian sebagai bahan panduan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini dengan berdoa ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke. Sekarang kita masuk tentang perkembangbiakan hewan ya. Kalau kemarin kita ngomong tentang perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita ngomong tentang perkembangbiakan hewan ya. Oke. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak ya. Ulang lagi, salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan makhluk hidup baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Itu tujuannya ya. Nah, sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga dapat terjadi secara generatif dan vegetatif ya. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran 1 ya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Maaf, di situ Pak Guru kurang tulis F-nya. Jadi secara generatif atau seksual ya. Pak Guru ulang lagi, perkembangbiakan hewan secara generatif atau seksual ya. Nah, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut ini cara perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan itu ada 3 cara ya. Yang itu pertama bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedua itu melahirkan yang disebut dengan vivipar. Dan yang terakhir bertelur kemudian melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar ya. Jadi itu 3 jenis cara perkembangbiakan hewan, yaitu bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan ya. Oke. Sekarang kita akan coba melihat video tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ya.
proses perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Jadi perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 macam tadi ya, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Jadi sekarang kita akan membahas lagi tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Hewan apa saja sih yang ovipar, apa sih ciri-cirinya, nanti kita akan bahas hari ini ya. Baik, kita akan bahas kembali. Nah, hewan-hewan petelur atau ovipar memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya ya. Contoh pada gambar itu kira-kira apa tuh ya? Iya, pinter, ayam. Ayam itu mengerami telurnya ya. Jadi ayam adalah contoh hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Nah, contoh-contoh lain apa lagi selain ayam? Nah, ini dia. Contoh lain selain ayam adalah burung, ikan, reptil, dan katak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah hewan apa kira-kira nih? Pintar, kelinci ya. Jadi ini adalah contoh hewan kelinci. Bagaimanakah hewan kelinci berkembang biak? Nah, ini dia. Hewan-hewan yang melahirkan atau vivipar ya memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki daun telinga dan seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Nah, contoh pada hewan di samping ini tadi ya, yaitu kelinci ya. Jadi ada daun telinganya, seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh rambut ya, atau dikenal dengan bulu. Nah, selain kelinci adakah hewan lain? Ada pastinya ya. Ini dia. Nah, contoh lain selain hewan kelinci adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan masih banyak lagi ya. Itu contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan serta ciri-cirinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar ya. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu disebut dengan hewan ovovivipar ya. Baik. Nah, hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus ya, sehingga dia ciri khususnya itu tidak ada ya, tetapi cara berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, kira-kira contoh hewan apa aja ya? Ini yang pertama ya, ikan hiu, kuda laut, dan platypus ya. Ada yang tahu ikan hiu? Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke, ini kuda laut yang pertama. Yang kedua itu ikan hiu. Dan yang ketiga itu platypus ya. Nah, itu contoh hewan yang proses perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar ya. Masih ada lagi hewan lain ya. Pak Guru tidak muat semua di sini, tapi di dalam buku pena kalian itu sudah ada ya. Baik, kita lanjut lagi anak-anakku ya. Nah, pembelajaran berikut pada pembelajaran 3 kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau yang disebut dengan aseksual ya, atau tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya, yang disebut dengan aseksual atau tanpa atau tidak adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual ini hanya terjadi di hewan tingkat rendah yang mempunyai struktur tubuh tidak sempurna, tidak mempunyai tulang belakang, dan mempunyai struktur anatomi yang lebih sederhana dari hewan yang bertulang belakang ya.
Nah, perkembangbiakan hewan vegetatif contohnya itu yang pertama tunas, ya. Cara perkembangbiakan hewan vegetatif yang pertama adalah dengan cara tunas. Nah, contoh hewan seperti Colelenterata, Porifera, dan Hydra. Nah, ini adalah gambar Hydra. Contoh yang ada gambar ini ya. Nah, pada bagian yang menonjol itu ya, dari menonjol akan berubah menjadi tunas. Tunas itu nanti akan jatuh menjadi tumbuhan yang baru. Artinya tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di situ, sehingga disebut sebagai aseksual ya. Oke. Selain tunas, ada lagi cara kedua, yaitu yang disebut dengan fragmentasi atau membelah diri ya. Nah, contohnya itu pada hewan seperti digambar di bawah ini, yaitu cacing pita dan cacing pipih ya. Nah, ini ada contoh cacing pipih ya. Nah, kalau cacing pita itu sangat berbahaya kalau dalam perut kita ya. Jadi ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi atau membelah diri ya. Baik anak-anakku, sampai kita pada latihan soal. Silakan nanti ditulis di buku latihan IPA-nya ya. Nanti akan dikirim ke Google Classroom. Soalnya dalam bentuk istilah titik-titik ya. Oke. Pak Guru juga harap kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati dan lihat jawabannya dalam video pembelajaran ini. Oke ya. Ya, dengan demikian belajar kita sampai saat ini udah selesai. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Harapan Pak Guru semoga tetap kalian menjaga kesehatan kalian di rumah ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kurangi keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Terus yang kedua, patuhi juga yang namanya PPKM saat ini ya. Oke, akhir kata dari Pak Guru, terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat, salam DigiTM. Bye bye.